Seperti yang kita lihat, film diawali dengan memperlihatkan sebuah perampokan di sebuah bank yang diketuai pria ini yang bernama Gustavon. Ia membobol sebuah perangkas kotak deposit, lalu menemukan sebuah perangkat lunak yang bernama Plot. Sementara itu, tim SWAT dan jajarannya sudah siap siaga di luar bank menunggu perintah selanjutnya. Tiba-tiba saja ada anak siswi sekolah yang entah apa tujuannya dengan sangat berani masuk ke bank tersebut dan... What do you want, little one? Ya, ternyata itu seorang pria tua yang sedang menyamar dan langsung menyerang perampok itu. Di sela-sela perkelahian, tanpa disadari, sebenarnya perampokan ini adalah pengalihan isu agar Gustavon bisa mencuri perangkat lunak bernama Plot itu. Tentu melalui pintu belakang ia memberi barang tersebut ke bosnya yang bernama Ken. Kembali ke si pria tua setelah ia berhasil melumpuhkan para perampok. Saat ditanya petugas bank, siapakah dirimu? Frank Drebin, Police Squad. Ya, pria ini bernama Frank Drebin adalah seorang detektif polisi squad versi terbaru, sebuah divisi khusus dari LAPD. The new version. Agak lain memang. Sebelum kita lanjut, teruntuk teman-temanku yang belum subrek, ada baiknya diklik terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Lingga HD. Keesokan harinya, ia dengan sangat semangat berangkat ke kantor, di mana ia sedikit kaget. Ternyata, rekan setimnya memberi ucapan selamat pada atas keberhasilannya menangkap penjahat yang ke 1000 orang. Tiba-tiba, kepala polisi yaitu atasannya memanggil Frank dan rekannya, Ed, agar ke ruangannya. Akibat ulah Frank kemarin yang bertindak berlebihan yang telah membuat para perampok bank masuk rumah sakit, mereka ingin menyewa pengacara dan akan menuntut pemerintah kota, di mana itu membuat polisi squad terancam ditutup karena tuntutan hukum akibat ulahnya yang sok pahlawan. Dengan terpaksa Frank dan Ed pun dialihkan dari kasus perampokan pindah ke bagian kasus kecelakaan. Kemudian, saat memberikan penghormatan kepada ayahnya dan berdoa dengan menyampaikan bahwa ia adalah orang yang berbeda dibanding ayahnya dan meminta agar diberikan petanda seperti seekor burung hantu bila ia menyetujuinya. Karena sudah dialihkan, kali ini ia dan rekannya menangani kasus kecelakaan tunggal mobil listrik. Diketahui, korban tersebut adalah seorang insinyur bernama Simon, usia 53 tahun, tak punya istri apalagi anak, hanya mempunyai saudara perempuan bernama Bert. Setelah menemukan botol pil kosong dan korek api berlogo harimau, ia menyuruh rekannya agar menandai ini sebagai tindakan bundir. Setelah itu, saat di kantor, walaupun ia sudah tak menangani kasus perampokan, ia diminta masukan oleh rekannya di bagian perampokan, di mana si rekan itu merasa sedikit janggal atas perampokan kemarin. Bagaimana tidak, para perampok tak saling kenal dan tak tahu siapa bos mereka, bahkan para perampok diperbolehkan menyimpan uang hasil curiannya. Mendengar hal itu, Frank meminta rekannya agar membawa salah satu dari mereka untuk diinterogasi. Setelah itu, Frank mendapat kabar bahwa ada seorang wanita sedang menunggu yang ingin berbicara dengannya. Over here, Lieutenant. Yaps, wanita ini bernama Bert, yaitu adik Simon kasus kecelakaan tadi, di mana ia tak setuju Simon ditandai sebagai kasus bundir karena malam sebelumnya, Simon sempat memberi pesan padanya bahwa Simon sedang dalam masalah dan mereka berjanji akan bertemu pagi ini, dan ia yakin pasti ada seseorang di balik peristiwa ini. Mendengar hal itu, Frank menanyakan latar belakang Simon, di mana ternyata Simon adalah seorang insinyur yang bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan milik Ken. Ya, Ken adalah bos si Gustavon yang di awal cerita. That's okay. I'm not you either. Frank menyarankan agar Bert menyerahkan dan mempercayai kasus ini pada pihak polisi dan akan menghubunginya jika ada perkembangan. You can find me there. Bert yang statusnya adalah seorang penulis novel kriminal pun memberinya sebuah brosur di mana Frank bisa menemuinya di tempat itu. Setelah keterangan Bert tadi, Frank merasa gatal atas kasus ini di mana ia semakin yakin bahwa Frank tak bundir. Ia berniat menghadiri sebuah pesta perayaan perusahaan milik Ken yang ke-20 tahun. Ken adalah seorang pengusaha di bidang mikroprosesor dan pasar retail daring raksasa. Kemudian bisa dibilang dia adalah raja di bidang teknologi hijau. You've arrived. Setelah saling sapa, Frank menanyai tentang apa saja yang diketahui Ken tentang Simon. Ia menjelaskan bahwa Simon adalah insinyur terbaiknya dan ia merasa kehilangan atas bundirnya Simon. You don't enjoy it? Frank menjelaskan kemungkinan Simon tak bundir, di mana ia yakin pasti ada seseorang yang bermain kotor dan menegaskan akan memecahkan siapa dalang di balik peristiwa ini. Di sela-sela perbincangan, Ken yang ingin sebat pun melihat korek miliknya mirip sama dengan korek yang ada di TKP Simon. Frank semakin yakin bahwa Ken ada kaitannya dengan semua ini. Thank you. I'll be in touch. Ken yang mulai khawatir pun menelepon anak buahnya dan berencana memberi Frank sesuatu.
Besoknya, ya, Ken memberi hadiah pada Frank, dan tanpa ia sadari, secara tak langsung, Ken bermaksud agar Frank tak lanjut menyelidiki kasus Simon. Snug. I got half a dozen witnesses that place you on this. Sesuai permintaan Frank kemarin, agar membawa salah satu perampok bank, dan si pria besar ini salah satunya. I wasn't there. Ia sempat mengelak dengan mengatakan bahwa ia tak ada di bank tersebut. Tentu Frank memberi hasil rekaman tubuhnya yang membuat si pria besar ini akhirnya mengakui bahwa ia hanya disuruh si bos yang sama sekali tak ia kenali agar mengambil sebuah benda di kotak deposit nomor 595. Safe deposit box. There. Namun setelah dicek, ternyata kotak deposit itu milik Simon yang berisi perangkat lunak, yaitu plot hasil karya Simon sendiri. Simon Davenport. These two cases. Disinilah kita mengetahui bahwa plot ini sangatlah berbahaya, di mana Ken sedang mengadakan rapat bersama elit miliardernya untuk membahas tentang apa rencana gila mereka yang sebenarnya. Now, when the founding fathers created Setelah perangkat lunak ini ada di tangan Ken, ia telah menciptakan teknologi yang dapat menyaingi para dewa, di mana hal itu terbukti saat ia melakukan eksperimen dengan mengaktifkan perangkat tersebut yang dapat mengirimkan frekuensi audio dan menginfeksi seluruh dunia melalui setiap perangkat elektronik yang dapat mereduksi ke inti otak manusia modern. But next time, Hal itu membuat manusia bertingkah layaknya hewan dan menyerang satu sama lain. Jika Ken sudah mengaktifkan perangkat itu, ia sudah menyiapkan sebuah bunker super untuk mereka semua bersembunyi sementara. Di tempat tersebut sudah disiapkan segala kebutuhan mereka, seperti makanan, minuman, bahkan hiburan yang mereka butuhkan. and when the embers have died down, Dan saat bara infeksi sudah reda, mereka akan keluar sebagai dewa atau Tuhan dengan membangun kembali dunia yang sudah hancur. Dan jika ada warga yang selamat dari infeksi tersebut, mereka akan diberi tempat di sisi mereka. the founding fathers. Lantas dari semua rencana ini, ia akan melakukannya tepat di perayaan malam tahun baru yang Ken namakan Proyek Inferno. Project Inferno. Malam ini dengan mengendarai mobil listrik barunya, ia menuju klub malam milik Ken yang hanya berjarak 800 meter dari lokasi Simon kecelakaan, di mana ia berpikir kemungkinan Simon ada di sana sebelum kejadian. Sesampainya di klub, bartender ini pun terpaksa mengakui setelah diberi kecupan manis bahwa Simon pernah ke sini dan menunjukkan ruangan CCTV. But even I'm not allowed in there. Setelah itu, ia tak sengaja melihat Bird yang cantik mempesona ternyata ada di sini juga. Di pertemuan yang kedua ini karena memang Bird sebegitu aduhai, Frank yang sudah lama sendiri pun semakin jatuh hati padanya. Hello, Lieutenant. Menurut pengakuan Bird, ia di sini sama seperti Frank yang ingin menyelidiki kasus Simon. Full surprise. Fine, thank you. Tak lama Ken yang melihat mereka pun menyapa dan bertanya apakah ada keperluan serius. Frank meminta agar ia diizinkan masuk ke ruangan CCTV, tapi Ken melarangnya dengan alasan privasi. I hope you understand. I'm starting to. Frank memutar otaknya agar bisa masuk ke ruangan tersebut, dibantu dengan Bird yang mengalihkan perhatian dengan cara meminta Ken menemaninya duduk di meja, lalu bernyanyi yang kebetulan suaranya sangat bagus. Frank yang berhasil masuk pun langsung memeriksa dan menemukan bahwa malam sebelum kematian Simon, Ken dan Simon duduk bersama. Tak lama setelah menyadari bahwa anak buah Ken berdatangan, ia mengalihkan perhatian dengan menyalakan alarm di mana itu membuat Bird bergegas pergi. Seems Mr. Drebin might be more of a problem than we thought. Setelah kejadian itu, Frank harus menghadap dan menjelaskan pada atasannya tentang perbuatannya barusan. Get me Drebin this instant. Ma'am, I'm so sorry. Sang atasan menjelaskan Ken adalah orang yang berkuasa sekaligus suka menyumbang di kota mereka. Jangan hanya karena kecerobohan Frank, urusan mereka bisa jadi lebih rumit. Frank mencoba menjelaskan bahwa Ken sangat busuk di mana Ken ada hubungannya dengan kematian Simon dan perampokan bank tempo hari. Still working the bank job. Suspended. Suspended. Bukannya percaya, sang atasan justru mengskors Frank selama 2 minggu akibat menyelidiki kasus perampokan padahal ia sudah dipindah ke kasus kecelakaan. Active immediately. Now get out. Dengan keadaan pasrah, ia kembali ke apartemennya. Namun, ia dikagetkan sosok Bird yang tiba-tiba nongol di situ. Rough night? Ternyata ia ingin menanyakan tentang apa yang ia lihat di rekaman CCTV tadi. Frank yang capek dan lapar mengajak Bird masuk terlebih dahulu. Sementara itu di gedung lain, muncul sosok Gustafon yang dapat perintah dari Ken agar mengawasi pergerakan Frank. Saat memilih makanan, tiba-tiba Bird nyosor yang tak sabar ingin menikmati malam ini dengan Frank. Gustafon yang ketutupan gorden pun harus menggunakan teropong tembus pandangnya, di mana ia tentu dikagetkan oleh pemandangan yang tak senonoh. Waduh. Dan ya,
Ternyata itu hanya aktivitas Bert yang sedang membersihkan oven yang kotor, sedangkan Frank sedang memilih penggorengan. Dan disinilah momen yang sebenarnya. Ups, kita cut saja bagian ini, oke? Bagaikan pengantin baru, Frank dan Bert memutuskan menghabiskan akhir pekan ini di suatu tempat. Singkat cerita, di keesokan harinya, Frank kembali ke kasusnya. Saat ini, ia berniat menemui seorang pria yang ia lihat di kamera CCTV tempo hari. Setelah mendapat kabar bahwa hari ini si pria tersebut tak masuk kerja, maka dari itu, Frank mampir ke apartemennya. Karena pintunya tak dikunci, ia berniat masuk dan menemukan ada bercak merah. You got any paper towels? Ia berniat mencari tisu untuk membersihkannya, malah menemukan pisau yang bertuliskan "Pick me up" di kertas, seakan sebuah instruksi atau semacamnya. Tentu ia mengambilnya lalu mencari ke kamarnya. Ya, betapa kagetnya Frank melihat si pria itu sudah wafat. Akhirnya Frank sadar bahwa dia sedang dijebak. Ia berencana memindahkan mayatnya tapi... Yaps, Frank bergegas kabur dengan saltonya yang aduhai ini. Saat berkendara, tiba-tiba mobil diambil alih oleh Ken. I said stop. Hello, Drebin. Dimana disinilah semua terungkap. Ternyata begini cara Simon wafat. Tentu Ken akan melakukan hal yang sama pada Frank. And then drove himself into the ocean. Melihat arah mobil yang akan terjun bebas ke danau, Frank berusaha kabur dengan memecahkan kaca depan. Namun sialnya, ada dua petugas yang sedang menyeberang, membawa kaca depan pengganti, membuat usaha Frank sia-sia. Dengan keadaan bingung, ia mengacak-acak monitor mobil, membuat si mobil marah dan menanyakan, Looks like you could use some help. What? Open the door. Got it. Yaps, tiba-tiba si mobil mengikuti perintah Frank. Setelah selamat, ia langsung menelpon Ed, lalu memberitahu semua yang terjadi tentang kasus yang mereka selidiki. The warrant out for your arrest. Ed menjelaskan bahwa Frank sedang jadi buronan, bahkan wali kota sudah mengetahui kabar ini dan sudah menarik dana dari mereka, di mana instansi mereka yaitu Police Squad sudah ditutup. Police squad is shut down effective immediately. Mendengar hal itu, Frank berjanji akan memperbaiki semua kesalahpahaman ini. Thanks. Frank pergi ke rumah Bert dan memberitahu semua yang terjadi. Kemungkinan Ken ingin melakukan sesuatu yang besar pada malam tahun baru. Mendengar hal itu, Bert juga mulai menyadari bahwa Simon dulu sempat cerita bahwa Simon sedang menciptakan sesuatu di mana itu bisa berbahaya jika disalahgunakan, dan karena hal itulah Bert ikut menyelidiki kasus Simon. Mendengar hal itu, di mana sebenarnya Bert sangat mencintainya, namun Frank yang mengira selama ini Bert mau membantunya dalam kasus ini hanya karena ia merasa Bert juga mencintainya, ternyata tidak. Lantas, ia pergi meninggalkan Bert. Frank, please. Setelah mendengarkan Ed menemukan identitas tangan kanan Ken, mereka pun berencana menangkapnya dengan cara membayar supir gadungan. Disinilah Gustafsson berada di ruangan interogasi. Frank menakut-nakutinya dengan memberitahu bahwa Ken sudah ditangkap dan sudah buka mulut. Kane's in jail. Frank meminta agar ia jujur saja tentang kejahatannya, jika tidak, hukumannya akan sangat berat. Tell me. Stop it. You love it. It was all Kane's plan. It wasn't my... Terpaksa ia mengakui bahwa semua ini adalah rencana Ken, yaitu Ken berencana memancarkan frekuensi yang bisa menginfeksi otak manusia berubah jadi buas dan berbahaya, di mana itu akan ia lakukan di pusat kota saat pertandingan WWFC saat sedang berlangsung pada malam hari, dan perangkat itu diletakkan di dalam bola-bola tahun baru. Dan ya, Gustavo sangat kaget ternyata ia dibohongi dan menyesal sudah berkata jujur. Frank menyadari waktu mereka tak banyak, hanya 1 jam lebih sebelum Ken menjalankan rencananya. Bisa kita lihat bahwa ternyata pertandingan ini disponsori oleh si Ken yang berada di ruang VVIP. Frank dan Ed yang baru tiba pun tak ingin membuang waktu dan langsung menjalankan misi mereka. Tapi sebelum itu, mereka terlebih dahulu memakai penyumbat telinga yang dapat memblokir frekuensi digital. Sementara itu Bert juga datang ke pertandingan ini yang juga merencanakan sesuatu, di mana ia jadi tamu spesial si Ken. Frank bergegas menuju bola-bola itu, sementara Ed jadi tukang kopi untuk menjaga komunikasi dan memantau keadaan. Ken yang menikmati meriahnya pertandingan pun tak menyadari di mana Bert akan menjalankan aksinya, tapi ya, ternyata pistol milik Bert sudah tak berpeluru. Karena kegagalan ini, tentu Bert jadi tawanan Ken. Frank yang sudah sampai pun langsung mencari perangkat itu. Namun karena posisi perangkat terlalu jauh, ia pun tak sengaja melorot dan mendorong tuas yang membuat bola-bola itu turun sebelum waktunya.
Para pengunjung mulai menyadari bola-bolanya turun, di mana mereka mengira itu sebuah kesalahan teknis. Akan tetapi... Lemak jeng! Celana Frank malah tersangkut, di mana itu membuat tayangan tak lulus sensor pun terjadi. Karena pertandingan ini bersifat live, pun para pemirsa di rumah ikut menyaksikan hal tersebut. I got it. Sesampainya di bawah, di mana ia sudah berhasil mengambil perangkat tersebut, pun merasa heran melihat semua mata tertuju padanya. Apa itu, Jok? Ken yang menyadari Frank sudah menggagalkan rencananya, pun mengarahkan anak buahnya agar segera menangkapnya. Now listen to me good. Frank meminta mikrofon, lalu memperkenalkan diri bahwa ia adalah aparat dan menyuruh para hadirin agar mengevakuasi tempat ini. Karena situasi Frank yang datang begitu menggelikan, tentu tak dihiraukan. Dan coba tebak, yaps, anggota Ken yang berdatangan pun membuat Frank sendiri yang harus kabur. Have a good night. Ken yang sudah kalang kabut pun meminta agar rekan elitnya yang lain memakai alat penyumbat suara frekuensi karena ia berencana akan segera memancarkan frekuensi tersebut. Frank yang bingung benda ini harus diapakan. It's got some sort of timer on it. Tiba-tiba Ken menghampirinya dan mencoba bernegosiasi tapi... Come on, Frank. Ya, setelah Ken mengaktifkan barang itu, apakah yang terjadi? Seperti yang kita lihat, orang-orang langsung aneh seperti kerasukan, menyerang satu sama lain. Frank yang tertabrak pun harus kehilangan barang itu. Ken yang berhasil mengambilnya pun langsung berusaha kabur. Ia dan komplotannya pun bergegas ke bunker yang sudah disediakan. Akan tetapi... Oh my god, inilah penyakit orang kaya. Sudah tahu tak bisa naik motor, malah disiapin motor. Tentu mereka seperti orang mabuk di mana ada yang jatuh, ada pula yang menabrak tong sampah. Wih. Sebelum pergi, Ken menyempatkan diri untuk menyeting Frank sebagai target. Don. Setelah berhasil mengatasi mereka, ia pun bergegas mencari Ken, namun sayang, mobil ini tak bisa hidup. Dan disinilah permintaan dan doa pada ayahnya tempo hari terwujud, di mana sang burung hantu menunjukkan diri tepat di hadapannya. Daddy? Ia pun bertanya, "Ayah, katakan padaku, apa yang harus kulakukan?" Dan... Sungguh-sungguh di luar nulur, ternyata Frank mengejar Ken naik burung. Let me get this guy first. Menggunakan kotoran si burung, Ken yang tak bisa melihat apa-apa pun harus membuatnya terjun bebas ke kolam. Frank meminta Ken agar menghentikan kegilaan ini sebelum semua terlambat. Namun Ken yang memang keras kepala malah mengajak Frank baku hantam karena sok jago, dan inilah yang terjadi. Astaga cuk, kirain jago sok nantang. Karena Ken sudah tak sanggup lagi berantem, Frank pun berencana memborgolnya. Tapi Ken yang punya plan B pun berusaha kabur dengan cara terbang. Gerbes! Apa ini cuk? Lagi-lagi Ken gagal. Untuk yang entah keberapa kalinya, tak ada jalan lain, terpaksa harus pasrah saat diborgol Frank. Dan pujaan hati Frank datang menemuinya, di mana ternyata Bert masih dendam dan ingin mengisjatkan si Ken. Frank mencoba menenangkannya, karena ini tak akan membuat Simon kembali. Biarlah hukum yang menghukumnya, jika tak untuk itu, mungkin untuk mereka, agar menjalani hidup bersama. I love you, Beth. Setelah itu, Bert mengambil perangkat itu dan menonaktifkan barang tersebut, dan... Yaps, orang jahat kalah dimenangkan yang baik, dan semua kondisi kembali seperti semula. Besoknya, Frank yang berhasil menepati janjinya, yaitu menyelesaikan kekacauan atas kesalahpahaman ini, pun membuat pemerintah kota membuka kembali instansi polisi squad mereka, yang langsung diumumkan kepala polisi squad melalui konferensi pers. Thank you. Sementara Frank, Bert, dan yang lainnya menikmati liburan atas keberhasilan mereka. Dan tamat. Pesan yang bisa saya simpulkan dari film ini adalah, tetaplah melakukan kebaikan dan kejujuran, setertekan apapun keadaanmu. Karena orang jahat akan dikalahkan oleh orang baik. Dan saya yakin kita semua setuju akan hal itu. Akhir kata, saya Lingga petugas yang tidak digaji. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.